Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan model pembelajaran Take and Give. Sebelum kami mempresentasikan model pembelajaran tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Indah Yulia Putri. Nama saya Sinda Sibarus. Nama saya Afini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Masih semangat semuanya? Semangat dong, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Astrid Gabriela, Hadir, Bu. Sri Wahyuni Hasibuan, Saya, Bu. Hidayati Maulida, Hadir, Bu. Frida Manalu, Hadir, Bu. Sonia Margareta. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir. Sebelum memulai pelajaran, kita kemarin kan sudah mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Maka sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana sih cara membuat jurnal penyesuaian tersebut. Nah, di sini Ibu ada model pembelajaran di mana kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian, dan itu akan dijelaskan oleh Ibu. Baiklah, di sini kita akan membuat suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Take and Give, di mana kalian nanti akan Ibu bagikan kartu ini dengan berisikan beberapa submateri. Setiap orang itu memegang satu submateri yang berbeda pastinya. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 5 menit untuk memahami isi dari submateri yang ada di kertas ini. Nah, setelah itu kalian akan mencari pasangan kalian, karena ini ada 5 orang, yaitu berarti kan ganjil. Nah, berarti ada 2 kubu. Yang pertama itu ada 3 orang dan satu lagi 2 orang. Nah, setelah kalian menjelaskan di kubu pertama, kalian akan di rocker lagi, begitu seterusnya. Nah, ini akan langsung Ibu bagikan ya. Baiklah, Ibu beri waktu kalian lebih kurang 5 menit. Silakan pahami setiap submateri tersebut, dan setelah itu Ibu akan membagi kelompok kalian. Pahami dengan baik-baik ya. Pahami ya. Baiklah, setelah kalian memahami submateri yang telah Ibu berikan, Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk mencari pasangan kalian sendiri untuk membahas materi kalian masing-masing. Dan membahasnya itu secara bersama ya, secara bergantian. Udah, silakan cari pasangannya. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Dayanti dulu. Nah, udah dapat kan pasangannya. Nah, kalian bisa menjelaskan masing-masing materi kalian itu ke teman-teman kalian, seperti Hidayati ke Sri Wahyuni, lalu Frida ke Frida lagi. Itulah yang dinamakan Take and Give. Nah, kalian bisa memahaminya setelah kalian diberi penjelasan oleh teman-teman kalian. Kalian akan Ibu rocker lagi ke kelompok yang lain agar semuanya akan memahaminya secara merata. Ya, baiklah, waktunya kalian untuk saling bertukar pikiran kepada teman sekelompok kalian ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Nanti sekarang kita oper ya, dari kelompok Hidayati gabung ke kelompok Sonia, dioper. Oke, agar pengetahuan kalian itu dapat merata dan kalian lebih memahaminya. Oke, silakan random antara Silakan di random. Berarti pergi satu datang satu. Ya, biar nanti kan merata dianya pengetahuannya. Oke, pastikan kalian menguasai materi ya, supaya bisa menjawab pertanyaan nanti. Saling Kalau berbagi tidak bisa menjawab pengetahuannya. pertanyaan, kayak mana Ibu?
Kita kalau kita kasih punishment. punishment. Si punishment. Hukuman. Tapi kalau kalian bisa jawab nanti nilai Kasih. kalian bakalan kita kasih. Nilainya di Bagus. Dapat poin. Dapat poin. Untuk tambahan nilai UTS kalian, oke? Oke, baik, di sini di cangkir ini ada beberapa pertanyaan dan Ibu akan kalian akan mengambil masing-masing itu mendapatkan satu pertanyaan dan nanti akan kalian jawab sendiri, oke? Oke, Bu. Satu. Oke. Dua juga boleh kalau memang memahami materi. Lebih bagus kan, Bu? Dapat poinnya lebih banyak. Iya. Sayang. Siapkan mental, oke? Oke. Silakan dibaca-baca Dibaca dulu baik-baik ya. soalnya, dipahami Dibaca baik-baik soalnya, pahami. dan Ibu mau jawaban kalian itu kalian jawab secara lisan. Oke? Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian sudah bisa memahami soal berarti kan tadi kan sudah dikasih waktu. Nah, sekarang Ibu akan memilih setiap kelompok, bukan setiap kelompok ya, satu orang. Individu. Individu, Bu. Ya. Individu untuk menjawab pertanyaan yang udah diambil tadi. Baiklah, kepada Ibu Cindy, silahkan dipilih siapa yang Ibu akan memilih yang pertama Yuni, yang kedua Frida, yang ketiga Hidayati, keempat Sonia, dan terakhir Astrid. Udah tahu kan urutannya? urutannya tadi udah tahu masing-masing? kan? Udah, Bu. Ingat jangan sampai salah, oke? oke bisa dimulai langsung. Dimulai dari Vini. Yuni. Bukan Vini. Berdiri ya, berdiri. Ya, Ya, Vini, silakan ke depan. berdiri. Relax, relax. Pertanyaannya, tanggal 25 November 2019 diketahui gaji karyawan yang terutang 2.500.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya itu beban gaji dikredit 2.500.000, utang beban gaji di debit 2.500.000, pada utang gaji di kredit 2.500.000. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Apa jawaban Yuni benar? Perlu Ibu benar, Bu. Benar, ya itu benar ya. Di mana beban gaji ada di debit dan utang gajinya ada di kredit. Baiklah, Baiklah, Terima kasih kepada Yuni. Beri Silakan aplaus. duduk. Oke, selanjutnya Yang yang kedua, kedua adalah Frida. Bacakan soalnya, Bu. Iya. Pada tanggal 5 Februari 2019 diketahui sisa perlengkapan kantor yang terdapat di neraca saldo senilai 700.000. Pada tanggal 30 Desember 2019 nilai persediaan kantor yang masih ada senilai 250.000. Pertanyaannya, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Menurut saya, Bu, itu dia jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan di debit sebesar 450.000, perlengkapan di kredit sebesar 450.000. Kenapa sih? Kenapa harus nominalnya 450.000? Dari mana sih jalannya kok bisa dapat segitu? Dari kan tadi kan, Bu, sisa perlengkapan kantornya itu 700.000. Ya. Ya. Terus yang masih ada kan 250.000. Jadi 700 itu dikurang 250.000 jadi 450.000. Oke, bagaimana semuanya? Bagaimana pendapat yang lain? Benar, Bu. Benar ya, di mana yang tertera nilai yang tertera itu adalah biaya yang telah terpakai atau habis pakai. Nah, baik, terima kasih Frida. Kasih aplaus dong sama Frida. Duduk, Bu. Ya, silakan duduk. Selanjutnya itu Hidayati. Baik, pertanyaannya yaitu transaksi apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian? Yaitu transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian itu penyesuaian penyusunan aktiva tetap, penyesuaian pemakaian perlengkapan, penyesuaian pendapatan dibayar di muka, penyesuaian biaya dibayar di muka, penyesuaian biaya yang harus dibayar, dan penyesuaian pendapatan yang akan diterima. Baiklah, bagaimana semuanya? Apakah Bagaimana benar? menurut semuanya? Bu, benar nggak? Benar. Yakin? Yakin. Terpinter ya. Kasih tepuk tangan dong. Kasih biar Ibu Vini menjelaskan ya kenapa itu benar. Ya, itu memang benar.
benar ya, dimana kan yang namanya penyesuaian kita memerlukan suatu penyesuaian. Jika tidak dilakukan maka akan terjadi suatu kesalahan ketika kita melanjutkan menyusun laporan keuangannya itu ke neraca lajur. Nah, jadi harus beberapa yang seperti disebutkan Hidayati itu harus disesuaikan kembali sehingga akan sesuailah laporan keuangan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya Sonia. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia. Silakan Sonia. Baik, saya akan membacakan soalnya. Diketahui persediaan awal barang dagang suatu perusahaan sebesar 70 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Persediaan akhir barang dagang sebesar 45 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya jika menggunakan ikhtisar laba rugi? Kalau menurut saya sih jurnal penyesuaiannya itu selisih persediaan barang dagang sebesar 25 juta di debit dan persediaan barang dagang sebesar 25 juta di kredit. Bagaimana yang lain? Benar tidak? Benar, Bu. Yakin? Yakin nggak? Ayo. Ragu-ragu sih. Ragu-ragu, yakin nggak? Benar, yakin benar. Yakin nggak? Jadi jawabannya itu salah ya Sonia. Jawaban yang benar itu adalah ikhtisar laba rugi di debit sebesar 70 juta rupiah, persediaan barang dagang awal di kredit 70 juta rupiah, persediaan barang dagang akhir di debit sebesar 45 juta rupiah, dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 45 juta rupiah. Nah, untuk jawaban Sonia itu hanya berlaku untuk perlengkapan, di mana pemakaian perlengkapan itu dijadikan beban bagi suatu perusahaan dagang. Wah, berarti Sonia kurang memahami materi ini. Jadi bagaimana? Kita kasih punishment? Iya, Bu. Kasih, Bu. Udah, kita lanjut aja dulu Ya ya. lanjut dulu ya, biar nanti mana tahu ada yang salah gitu kan. Oke, selanjutnya yang terakhir Berdua aja. Astrid. Astrid. Baik, saya akan membacakan soalnya, di mana pada tanggal 19 Juli 2019 diketahui bunga yang masih harus diterima sebesar 2 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Maka jurnal penyesuaiannya yaitu piutang bunga di debit sebesar 2 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 2 juta. Bagaimana yang lain? Semuanya? Benar tidak? Benar, Bu. Yakin? Sonia, Yakin? nggak yakin juga. Memang Sonia kurang memahami materi ya. Nanti kita kasih punishment, oke? Oke, Bu. Baiklah, jadi benar ya jawaban dari Asti, di mana piutang bunga ada di debit sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan bunga ada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Baiklah, kepada Sonia. Silakan kita kasih punishment, silakan maju ke depan. Jangan Malu. Ayo. Apa nih ya kira-kira cocoknya punishmentnya? Menurut kalian apa hukumannya? Nyanyi sambil dance. Aduh, Sonia pada nge-dance. Pandai dia, Bu. Dia Sonia paling pada jago, nge-dance. Bu. Nyanyi, TikTok aja. TikTok. Iya, dia jago TikTok sama Yuni. Jadi apa ini kita kasih punishmentnya? Jadi apa ini kita kasih punishment? Wisi. Nyanyi aja. Nyanyi aja ya. Nyanyi. Cica-cica di dinding pakai konsonan I. Ya. Cici di dinding dia. Ya. Kita Harus bisa mulai dong, ya. Sonia, Kita mulai. Siap ya Sonia ya. Semangat. Semangat kasih semangat dong. Tangan. Ayo, 1, 2, 3. Cici di dinding, diem mirip dinding si. Baiklah, dengan berakhirnya ini maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar lagi ya. Iya, Bu. Tapi memang sebagian sudah banyak yang mengerti ya. Tapi Sonia memang kurang mengerti, banyak-banyak belajar ya Sonia. Ya, teman yang lain juga harus mengajari Sonia bersama-sama pinter. Baiklah, di sini Bu Vini akan membacakan kesimpulan hari ini. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menyesuaikan akun-akun yang dalam penjurnalannya atau pada transaksinya itu tidak sesuai dan itu harus dibenarkan kembali. Dan beberapa akun yang transaksi yang memerlukan AJB itu ada seperti penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, pendapatan dibayar di muka, biaya dibayar di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang akan diterima. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Siap, Bu.